Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul dengan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami datang di dalam kerendahan hati dan bersyukur kepadamu karena segala apa yang baik dan waktu hari ini datangnya dan kebersediaannya daripadamu saja. Engkaulah sumber kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, di hari yang baru ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian firman Tuhan. Kita sudah sering mendengar tentang Ayub, kisah Ayub, pengalaman, penderitaan, rasa sakit yang dia alami. Bahwa kalau kita membaca seluruh kitab Ayub itu begitu luar biasa sekali penderitaan yang dia alami. Bagaimana ketika ujian itu terjadi kepadanya, ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai dia, dan Ayub dengan segala keterbatasan dan dengan segala kekuatan yang dia miliki, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Sekalipun segala sesuatu itu begitu misteri dalam hidupnya, sekalipun segala sesuatu itu sulit dipahami, sekalipun bahwa seolah-olah itu tidak mungkin terjadi kepada orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi justru Ayub mengalami itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, teramat berharga sekali bagaimana pengalaman perjalanan hidup seorang Ayub yang begitu dekat kepada Tuhan. Dia takut kepada Tuhan, dia mencintai Tuhan, sekaligus dia begitu berserah kepada Tuhan Allah pemilik kehidupannya. Karena dia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, dalam pengetahuan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Karena itu apa yang kita dengarkan juga hari ini juga menjadi sebuah keyakinan, buah imannya kepada Tuhan Allah Sang Pemilik kehidupan. Karena ia tahu jalan hidupku. Ayub sungguh percaya bahwa seluruh perjalanan hidupnya itu dalam rancangan Tuhan, dalam hikmat pengetahuan Tuhan. Tidak ada yang luput dari pengetahuan dan perhatian Tuhan Allah. Karena itu sekalipun teramat sulit dia jalani, sekalipun ada sejuta macam pertanyaan di dalam pikirannya, di dalam hatinya, tetapi ada satu hal, dan ini menjadi kekuatan di dalam dirinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dia tidak akan kecewa kepada Tuhan, sekalipun ada banyak pertanyaan di dalam dirinya. Karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, bahkan diri kita sendiri tidak mengetahui segala sesuatu tentang diri kita, tentang segala sesuatu hari ini, besok, dan untuk seterusnya. Tetapi Tuhan Allah sangat mengetahui apa yang akan terjadi dan bagaimana seluruh rangkaian tahap demi tahap, waktu demi waktu kehidupan kita. Dan pengakuannya satu lagi, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa ujian demi ujian yang dia alami itu tidak membuat dia remuk, tidak membuat dia hatinya
hancur lalu meninggalkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan, mengutuki Tuhan. Tidak. Tetapi justru ada satu keyakinan di dalam dirinya, di dalam imannya, di dalam pengharapannya, bahwa ketika ujian terjadi di dalam hidupnya, ya, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini akan mematangkan dirinya, ini akan memurnikan dirinya, ini akan membuat dirinya untuk semakin mengenal Tuhan Allah di dalam kehidupannya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ini pelajaran berharga bagi kita, bahwa menjadi orang Kristen, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang takut kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak otomatis segala sesuatu itu mudah, segala sesuatu itu mulus, segala sesuatu itu gampang-gampang saja, tanpa ada rintangan, tanpa ada hambatan, tanpa ada tentangan. Tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan menolong kita, akan membangun cara pandang yang baru ketika memandang sebuah masalah, ketika memandang sebuah persoalan, ketika memandang sebuah rasa sakit atau penderitaan yang kita alami, sehingga tidak perlu meninggalkan Tuhan, tidak perlu kecewa kepada Tuhan, tidak perlu mengutuki Tuhan sesakit apapun itu. Coba lihat penderitaan yang dialami atau rasa sakit yang dialami oleh Ayub. Bukan hanya tubuhnya yang sudah ringkuh, sudah dipenuhi oleh luka-luka bisul yang parah sampai dia tidak bisa mengenakan pakaian dan harus tidur di atas debu. Anak-anaknya hilang semuanya, hartanya hilang semuanya, istrinya meninggalkan dia, menyuruh untuk mengutuki Tuhan Allahnya, dan banyak lagi rasa sakit yang dia alami. Tetapi apapun itu, sekalipun dalam dunia ini dia sampai kepada titik nadir paling rendah, tetapi imannya, iman yang terus berserah kepada Tuhan, dia tetap memandang, sekalipun dia tidak memahaminya, tetapi pandangannya selalu terarah pada rancangan terbaik Tuhan. Nah, hari ini kita dikuatkan oleh firman ini. Maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lihatlah itu cara Tuhan untuk mematangkan kita, untuk memurnikan kita, untuk membentuk kita menjadi bejana yang Dia kehendaki. Seperti apa bentuknya? Bahwa biarlah Tuhan Allah yang menjadi tukang periuk kehidupan kita, tukang tanah liat di dalam kehidupan kita, membentuk seturut dengan kehendaknya. Karena itu apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun persoalan yang terjadi, rasa sakit yang kamu alami, yang kita alami, maka teruslah berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan Yesus Kristus itu kepada kita semua anak-anaknya, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahwa pada Tuhan itu ada sebuah kelegaan. Tuhan tidak katakan Dia akan membebaskanmu dari segala tantangan demi tantangan, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan, kelegaan di dalam hati, di dalam pikiran, dalam perjalanan kehidupan. Karena itu teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Ketika ada tantangan, lihatlah itu cara Tuhan untuk menolong kehidupanmu, kehidupan kita, untuk semakin dewasa, semakin menjadi manusia yang berkualitas, yang terbaik, yang terus menghasilkan buah-buah iman. Tetap berserah, mencintai Tuhan, dan tetap takut akan Tuhan, meneladani Ayub. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa Surgawi, atas firman hari ini yang mengajarkan kepada kami tentang kesetiaan kepadamu. Sama seperti Ayub, sekalipun dia tidak memahami segala sesuatu yang dia jalani itu, sekalipun ada sejuta pertanyaan di dalam hati dan pikirannya,
tetapi dia tetap berserah kepadamu. Dia tidak pernah kecewa kepada Tuhan Allah. Dia hanya berserah dan tetap percaya bahwa rancanganmu adalah rancangan yang terbaik untuk menjadikannya emas. Tuhan Allah, biarlah perjalanan hidup kami hari ini juga dan untuk seterusnya tetap dalam rancangan Tuhan, agar cara pandang kami juga ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, penyertaannya akan selalu ada, akan selalu setia, akan selalu memperhatikan kehidupan kami, sehingga kami tidak dibiarkan untuk menjalani segala macam pergumulan di tengah-tengah dunia, tetapi Tuhan akan memenangkan kami. Tuhan akan mematangkan, mendewasakan kami untuk menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani sepanjang hari ini hanya berserah kepadamu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.